Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan badan yang sehat, iman yang kuat. Mudah-mudahan segala nikmat ini senantiasa kita dapatkan min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insyaallah sama-sama kita berharap berjumpa dengan baginda Rasulullah, diakui sebagai umatnya, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Pak? Sehat semua Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang di belakang sehat Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dari kemarin hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita Pak ya. Hujan yang kita nikmati, doanya ketika hujan itu adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Berikanlah hujan ini yang memberikan manfaat kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yaitu pembacaan kitab Nasha'ihul Ibad, yang hari ini saya mencoba membuka bab yaitu bagaimana kondisi yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebelum itu, tadi saya buka-buka kitab, ada sebuah penjelasan yang itu membuat kita itu termotivasi. Di dalam kitab Muqaimat min Nafsiyah Islamiyah dikatakan hadis Umar bin Khattab inda bin Abdul Bar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ibadun la anbiya wa la syuhada yughbiduhumullahu anbiya wa syuhada. Hadis ini memberikan penjelasan baginda Rasulullah itu pernah menyampaikan Pak, lillahi ibadun la anbiya wa la syuhada. Bagi Allah ada sebuah hamba. Ibad itu adalah bentuk dari kata jamak abdun. Jadi ada sekelompok manusia ibad yang dia itu bukan terkategori kelompoknya para nabi, dan dia itu bukan kelompoknya para syuhada. Padahal para nabi dan syuhada itu besok di sisi Allah itu kedudukannya itu tinggi. Dia tinggi di surga. Hadis ini sahih. Jadi Rasulullah menjelaskan lillahi ibadun la anbiya wa la syuhada. Ada kelompok yang dia itu bukan kelompoknya para nabi, dan kelompoknya bukan kelompoknya para syuhada. Yaghbiduhumul anbiya wa syuhada. Dan para syuhada dia itu sangat tertarik, dia itu sangat takjub begitu dengan posisi orang-orang ini, dengan posisi kedudukan orang-orang ini, bimakanihim, terkait posisinya, makanah, posisinya seorang kelompok itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minallahi azza wa jalla. Qalu, para sahabat itu berkata, ya Rasulullah, siapakah itu ya Rasulullah? Jadi Rasulullah biasa menyampaikan, ini besok itu ada sekelompok yang dia itu bukan kelompoknya para nabi, bukan kelompoknya para orang yang mati syahid. Dan para nabi dan para mati syahid itu, mereka itu sangat takjub, dia itu sangat heran. Kelompok ini kok luar biasa begitu loh kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Wa ma'amaluhum, dan apa amalan mereka? Sehingga posisinya itu kok tinggi benar gitu loh.
Sahabat itu begitu. Sahabat itu takjub menyampaikan, siapa mereka ya Rasulullah? La'annana nuhibbuhum, agar kami itu mencintai mereka. Agar kami itu bisa untuk mendapatkan posisi itu. Biar kami itu mencintai mereka. Bahkan ini ada penjelasan, hadis ini bukan generasinya para sahabat, bukan generasinya para tabi'in, bukan generasinya para tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang datang mutakhir, yang datang pada kondisi setelah zamannya, ya, terima kasih, zamannya ketika itu. Maka ada sebuah hadis sebagai penguat, apa yaitu tuba lima ro'a wa amanabi wa tuba lima lam yaroni wa amanabi salasan. Berbahagialah orang-orang yang dia itu menjumpaiku, kata Rasulullah, dan dia itu beriman kepadaku. Ini disampaikan di generasi para sahabat. Tapi apa? Fatuba liman lam yaroni wa amanabi salasan marrah. Berbahagialah orang-orang yang mereka itu tidak pernah menjumpai Rasulullah, dia tidak pernah melihat bagaimana posisi Rasulullah, namun dia itu tetap beriman apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan salah sama roh 3 kali. Dan ini adalah generasi saat ini, Pak. Bapak pernah melihat baginda Rasulullah? Pernah mimpi? Belum. Tapi kenapa kita itu iman? Kenapa kita tuh yakin bahwa ngaji itu pahalanya besar, kumpul begini itu pahalanya besar? Kenapa kita yakin? Yang inilah yang ditunjukkan tidak pernah menjumpai Rasulullah dan dia itu tetap beriman atas apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Wa ma'amaluhum, apa amalan mereka itu ya Rasulullah agar kami bisa mencintai mereka? Qala, maka baginda Rasulullah mengatakan, qaumun tahabbu birauhillah, yaitu mereka itu sebuah kelompok yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mencintai bukan karena ada ikatan nasab, tapi mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling menasehatin, kita tidak pernah mengenal mereka. Saling memberikan pertolongan, kita tidak pernah ketemu dengan mereka, ada ikatan bisnis begitu. Mereka itu mencintai karena rauhillah, karena ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La arhama bainahum, yang tidak diikat dengan hubungan rohim, yaitu keturunan atau kandung. La rohim itu tidak ada ikatan kandung. Jadi lintas, namanya nanti ukhuwah Islamiyah itu, Pak. Mereka saling mengikat, saling menyadarkan karena ingin kita itu sama-sama hidup berbahagia di akhirat. Wala amwalu yu'atafunaha, dan tidak ada harta yang dikelola bersama. Wallahi inna wujuhahum nur, demi Allah sesungguhnya wajah-wajah mereka itu seperti cahaya, bersinar. Kedudukan kaum itu yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahum la'ala munabiran min nurin, dan dia itu di atas cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. La yakhafuna idza khafan nas, yang mereka tidak ada ketakutan ketika manusia itu rasanya takut. Jadi ketika huru hara yaumul ba'ts, hari kebangkitan itu orang-orang pada takut. Ketika dibalikkan dalam kondisi manusia dibangkitkan dari kubur, manusia itu takut. Mereka itu apa? Ya takut. Maka dikatakan yauma yafirul mar'u min ahi wa abihi wa akhi wa abani wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu semuanya kondisinya takut. Karena apa? Takut akan dipintain pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahzanu ila idza hazanan nas, dan dia tidak ada rasa susah ketika manusia itu dalam kondisi yang sedih, yang susah. Maka kaum ini
yaitu adalah kaum yang dikumpulkan karena ruhnya Allah Subhanahu wa taala, karena ikatan akidah kita. Maka insya Allah mudah-mudahan di sini kita berkumpul bukan karena ada harta yang kita kelola bersama, bukan karena kita itu diikat karena rahim dari saudara kandung, bukan, tapi kita karena diikat karena ruhnya Allah Subhanahu wa taala, karena zat, karena apa? Birohillah, karena kesadaran kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Ini sebagai penghantar, saya teringat ingin kita sampaikan untuk memberikan penguat kita, Pak, bahwa kita itu jangan saling kita bertanya dari mana, bukan. Tapi selama dia itu akidah Islam, beriman kepada Allah, itu adalah saudara kita. Begitu. Saling memberikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita melanjutkan bahasan, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Telah berkata, yaitu sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Yang dimaksud siapa? Yaitu Abdullah Ibnu Abbas. Sehingga kita menyebutnya radhiyallahu anhuma. Ada dua tasniyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asharatu asnafin, ada 10 kelompok, ayi anwa'in, atau jenis-jenisnya, yaitu 10 kelompok itu min ummati, dari umatku, kata baginda Rasulullah, mereka itu la yadkhul jannah illa man taba, yang dia itu tidak akan masuk surga kecuali dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat, meskipun kita bukan ahli surga, tapi mudah-mudahan taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ahli surga, Pak. Jauh ketika kita itu bisa mengklaim saya ahli surga. Ya. Belum tentu. Emperan surga belum tentu. Belum tentu. Maka tidak bisa kita itu mengklaim ahli surga dan sebagainya. Namun kita itu hanya berdoa kepada Allah, setiap amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita itu taubatan nasuha, taubat yang benar-benar Allah terima taubat kita. Yang terutama amal kita diterima. Karena amal kalau tidak diterima itu tentu perkaranya lain. Nah, taubat diampuni, amalan kita diterima, insya Allah akan memberikan timbangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu tidak bisa masuk surga illa man taba, kecuali dia itu bertaubat. Awwaluhum aqla'un bi fathil qaf wa tasydidil lam. Ini penjelasan kata itu aja, bi fathil qaf, dengan memfathahkan qaf dan mentasydidkan huruf lam. Wajayuf, dan kepada ke bawah. Ada 10. Tidak saya sebutkan terkait masalah lughahwinya. Kemudian berkata, penjelasan dari 10 itu, ya Rasulullah ma'aklak. Ya Rasulullah, apa itu al-qola? Qola. Apa al-qola itu? Berkata Rasulullah SAW, oh belum. Penjelasannya yaitu adalah yang pertama terkait masalah al-aqlaq bi fathil qaf wa tasydidil lam wal jayyuf wa yaqulu janafi bi fathil jim wa tasydidil ya. Terus sampai yaitu penjelasan wakil li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah terkait penjelasan itu. Ma'al qatatu ya Rasulullah, siapakah orang yang termasuk qatat? Ini qatat ini termasuk orang-orang yang dia tidak bisa masuk surga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam an-namamu, yang namanya an-namah, orang yang tukang adu domba. La yadkhul jannah an-namimah,
tidak akan bisa masuk surga orang yang dia itu tukang adu domba. Yaitu apa? Yang dia itu suka memperuncing masalah yang seharusnya harus diselesaikan. Si A, si B, harusnya dia itu sudah minta maaf nih Pak. Dan si B itu udah mau menerima maaf ya. Ini datang si C nih. Dia itu malah bakar itu. Sehingga apa? Perseteruan tidak terjalin lagi. Namanya adu domba. Mengadu domba, an-namimah. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya itu besar. Karena apa? Yang seharusnya ketika ada orang Islam satu dengan yang lain itu harusnya fa aslihu bainahum. Maka islahkanlah, damaikanlah ketika terjadi pertengkaran. Maka an-namimah itu datang untuk malah membuat perkara baru sehingga dia tidak pernah apa? Akur. Makanya kalau ada misalnya ada satu kelompok yang dia itu satu kelompok saling berseteruan, kalau kita punya kemampuan, damaikan Pak, damaikan. Karena ini adalah karakter Muslim untuk mendamaikan setiap permasalahan yang ada. Bukan malah ketika kita datangi di sini A, kita datangi si B, bukan untuk meredakan, bahkan untuk membakar. Yang seharusnya dia itu ingin berdamai, datang kita bukan malah berdamai, malah semakin besar. Yang tidak dikatakan A dikatakan ke B, yang tidak dikatakan B dikatakan ke A. Malah apa Pak? Malah besar. Nah, ini adalah an-namimah. An-namimah ini orang yang suka mengadu domba. Maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadkhul jannah an-namimah. Tidak masuk surga orang yang tukang adu domba. Nah, tukang adu domba ini, tukang adu domba, bukan tukang adu domba itu adu di domba diadu Pak, bukan. Bukan domba diadu, bukan. Tapi tukang yang dia itu mengadu antara sesama kaum muslimin sehingga dia itu menjadi ya saling bertengkar, bukan mengadu domba saling adu domba, bukan. Qala Mu'az radhiyallahu anhu, berkata Mu'az, ini ada penjelasannya ini. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah. Mu'az berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala. Apa pandanganmu ya Rasulullah terkait masalah firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mu'az mengatakan, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu ketika ditiupkan sangkakala, maka mereka itu orang-orang saling berebut berdatangan, saling berhamburan. Apa maksud dari penjelasan itu ya Rasulullah? Maka ketika Rasulullah disampaikan terkait ayat itu, apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, laqad sa'alta an syai'in 'adzimin. Wahai Mu'az, engkau sungguh bertanya terkait perkara yang sangat besar. Summa arsala ainahu syarifataini bil baka. Kemudian Rasulullah mendengar pertanyaan Mu'az itu mencucurkan air matanya Pak. Karena memahami isi dari kandungan firman Allah itu. Rasulullah itu paling mengerti terkait kandungan firman Allah. Sehingga apa? Ketika dibacakan yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afaja. Rasulullah berkata, ya Mu'az, engkau itu bertanya perkara yang sangat besar. Karena apa? Rasulullah tergambar besok di yaumil kiamah itu beginilah umatnya akan bangkit. Ketika ditiupkan sangkakala manusia bangkit, kemudian apa? Dia itu akan membentuk perilaku sebagaimana ketika dia itu hidup di dunia. Rasulullah paham akan firman Allah itu dan nangis Pak. Kalau karena kita banyak dosa tidak mengerti, ya kita malah ketawa kadang. Dikatakan yauma yaghfirul mar'u yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Allah. Terus kita nggak ngerti apa sehingga biasa. Tapi kalau Rasulullah yang memahami bagaimana wahyu itu diturunkan, menangis dia, menangis. Sebagaimana sahabat pernah itu, sahabat
Abu Bakar As-Siddiq ketika turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini ketika setelah selesai haji wada turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamaku itu untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Para sahabat apa? Gembira Pak mendengar itu Pak. Karena apa? Ini agama yang sudah disempurnakan, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira para sahabat, kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq nangis. Kenapa? Mereka heran para sahabat. Ya Abu Bakar, bukannya kita senang ini karena kita sudah selesai ini risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar malah nangis Pak. Karena begitu perasaannya, dia itu tahu betul karakter bagaimana dia menemani baginda Rasulullah SAW. Maka dijelaskan, wahai para sahabat, tidakkah engkau itu merasa hati kalian bergetar? Kalau agama ini sudah dicukupkan, sudah sempurna, risalah Rob ini, wahyu-wahyu telah turun, telah sempurna, terus Rabi itu berarti ada pertandanya akan diundut. Apa dipundut? Diambil, wafat begitu. Dijelaskan begitu baru sahabat paham, iya, berarti sudah tugasnya Rasul sudah selesai untuk menyampaikan risalah. Berarti akhir masa posisi Rasulullah diutus sebagai nabi. Baru sahabat mulai nangis. Bagi orang yang peka kan begitu. Sehingga apa? Maka pantaslah Abu Bakar As-Siddiq itu, dia itu adalah orang termulia di dunia setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Jenengan dijamin nggak Pak? Kita itu siapa yang jamin Pak? Nggak dijamin. Siapa yang jamin? Ada orang dalam. Ada ordal. Allah itu maha adil yang dia itu tidak pernah memposisikan siapapun kita, kecuali kita harapan satu, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaatnya, nah, begitu. Kita lanjutkan. Ara'aita apa ya tadi? Ya Mu'ad, laqad sa'alta an syai'in 'adzim. Engkau bertanya perkara yang sangat besar. Kemudian Rasulullah menangis menjujurkan apa? Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, yuhsarul asyratu asnafin min ummati astatan. Besok akan dikumpulkan 10 kelompok dari umat-umatku itu. Wahai Mu'az, besok itu akan dikumpulkan dari umatku itu 10 kelompok. Dan mereka itu apa? Qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin. Dan mereka itu akan dipisahkan dari kelompok-kelompok jamaah kaum muslimin. Ada umatnya Rasulullah, namun dia itu dipisahkan dari kelompoknya jamaah kaum muslimin. Ini Allah yang memisahkan, bukan Rasulullah. Pengennya Rasulullah itu, dia itu disatukan. Makanya ada sebuah kisah, ketika Yaumul Mahsyar itu, Rasulullah itu membawa namanya Liwaul Hamdi, yaitu bendera pujian, satu yang dibawa Rasulullah sebagai penanda inilah posisi Rasulullah. Dan orang-orang mukmin yang dia itu yakin kepada Rasulullah berbaris di belakangnya, berbaris di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada orang-orang yang dia di dunia mengaku Rasulullah sebagai umatnya, dia itu berusaha untuk mengikuti barisan Rasulullah. Kemudian malaikat itu datang atas perintah Allah untuk menghalau mereka. Dihalau itu. Rasulullah melihat itu, wahai Allah, ya Rabb, kenapa itu engkau halau? Itu kan umatku ya Rasulullah gitu. Allah mengatakan, betul, itu umatmu di dunia. Tapi ketika dia itu melihat engkau melakukan syariatnya, dia itu termasuk orang-orang yang melakukan penolakan, yang dia itu memusuhi syariatmu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga apa? Allah halau itu. Jangan sampai mengaku umatnya, tapi kita termasuk orang yang dihalau oleh malaikat. Maka di sini dikatakan qad
Mayyazahumullahu min jama'atil muslimin. Sungguh Allah telah memisahkan 10 kelompok itu dari kelompoknya kaum muslimin. Allah pisahkan. Meskipun Rasulullah berharap mereka itu menjadi jamaahnya, namun Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dikecualikan dari jamaah kaum muslimin. Maka kita itu harus al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan yang lain adalah bersaudara. Dan kita tidak boleh membedakan Muslim di Indonesia, Muslim di Palestina, Muslim dimanapun, mereka saudara kita. Ketika mereka terdolimi, kita minimal mendoakan atas keselamatan mereka. Jangan kita itu merasa, oh itu urusan mereka. Bukan. Mereka itu adalah saudara kita, hanya dipisah dengan ikatan negara saja. Dia adalah saudara kita. Dan bahkan saudara kita yang saat ini membutuhkan di Sumatera dan sebagainya, itu saudara kita. Minimal kalau kita tidak bisa melakukan amalan real, doakan agar diberikan keselamatan, doakan mereka, kan begitu. Dan jangan melakukan hal yang malah menyakiti mereka. Mereka itu kondisinya luar biasa. Nanti ini deket nih, dengan apa tahun baru kita petasan dibakar-bakari, sementara mereka itu nyala lilin aja belum dapatkan. Kan memberikan efek sakit begitu kan, efek sakit. Nah begitu. Sakit. Kemudian Allah memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin. Wa yubdi'u surakum, dan mereka akan ditampakkan wujud-wujud mereka. Faminhum ala surati qiradati. Ada sebagian mereka itu dinampakkan, dibangkitkan dalam wujudnya, dalam rupa seperti dia itu seperti, mohon maaf, kera. Wa ba'dhum ala suratil hanajiri, dan ada sebagian mereka itu dibangkitkan oleh Allah, dia itu rupanya itu menyerupai seperti hanazir, babi. Ada yang dia itu ditampakkan hidup itu mukanya membentuk kera, ada yang dia itu dinampakkan berbentuk babi. Kemudian wa ba'dhum munakkasuna bi arjulihim wa wujuhihim yushabuna 'alaiha, dan ada yang dia dibangkitkan oleh Allah di yaumil ba'si, yang dia itu terbalik antara kaki dan wajahnya itu, ada yang kakinya di bawah, kakinya di atas, wajahnya di bawah. Itu seperti itu. Ini kata baginda Rasulullah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi wa ba'dhum umyun yataraddadun, yang dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang dalam kondisi yang buta, yang dia itu kebingungan. Wa ba'dhum summum bukmun la yaqilun, ada yang mereka itu dibangkitkan dalam kondisi tuli, buta, yang dia itu tidak berakal. Wa ba'dhum yamda'una alsinatahum mutadalliyati ala sudurihim, yang dia itu dibangkitkan panjang lisannya itu panjang. Yasilu qayhun min afwahihim, yang dia itu menjulurkan lidahnya. Wa ba'dhum muqattamatu aydihim wa arjulihim, ada yang dia itu muqatta'ah, yaitu terpotong tangannya dan kaki-kakinya. Wa ba'dhum musallabuna ala judu'i minan nar, ada yang dia itu dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi disalib pada pohon yang dengannya itu dibuat dari api. Wadum asyaddu najban minal jaif, dan dia itu ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang busuk seperti bangkai. Wa ba'dhum yuksawna jalabina sa'i'atan minal qatron, yang ada sebagian dia itu dilempari api dari yang sangat nyala. Ini penjelasannya. Fa'amal ladzina ala suratil qiradati, adapun orang-orang yang dibangkitkan seperti kera, ini hadisnya panjang sih. Ada orang yang dibangkitkan seperti kera, Pak. Apa sih amalan mereka? Fal qatatu bainan nas
yaitu orang itu yang tukang adu domba di antara manusia, orang yang dibangkitkan seperti kera. Dan ini termasuk jamaahnya yang dia itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tukang adu domba sehingga di akhir hayatnya dia itu tidak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Taubat itu taubat, tapi taubatnya itu diulangi kembali dengan aktivitas mengadu domba. Sholat Pak, tapi adu domba jalan terus. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia taubat, kemungkinan diterima. Tapi ketika melakukan hal adu domba, ini akan menambah dosa lagi. Karena tobat itu kan kata Ibnu Abbas harus melingkupi 4 itu kan. Lisannya istighfar, hatinya dia itu merasa dia itu melakukan hal yang salah dan dia tidak mengulangi perbuatan yang salah yang serupa. Kemudian dia itu bernazar tidak ingin mengulangi perbuatan yang sama, kesalahan yang sama. Yang berikutnya dia beramal kebaikan untuk menghapus perkara yang salah itu. Itu adalah apa? Taubatan nasuha. Taubat itu bukan hanya astagfirullah, enggak. Tetapi harus ada hatinya itu, ada niat saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian dibarengi apa? Perbuatan amal ibadah yang baik. Sehingga apa? Akan menyeimbangkan atas dosa itu. Kayak gitu. Ini yang merupakan Allah bangkitkan dalam kondisi seperti kera, orang yang tukang adu domba. Wa ammal ladzina ala suratil hanaziri. Adapun orang-orang yang dibangkitkan yang dia itu seperti babi, fa'akala suhti wa kasbi haramun misla mukus warisat. Dia itu tukang makan dan bekerja dalam perkara yang haram, seperti maksi. Ini saya sampaikan, tukang orang palak atau pajak begitu. Dan orang riswah, orang yang tukang dia itu riswah. Apa itu riswah? Riswah bukan korupsi. Riswah itu tukang apa tuh? Sogok. Ar-rosi wal murtasi finar itu loh. Suap itu loh. Ar-rosi wal murtasi finar. Hadisnya kan itu. Orang yang melakukan suap dan yang disuap finar, dia itu ada di neraka. Itu ar-rosi wal murtasi finar. Orang yang tukang makan al-mukus layat huljana al-maksi, kan gitu. Tidak akan masuk surga orang pemungut cukai, tukang pajak. Itu artinya begitu. Dan layat huljana an-namimah layat huljana ar-rosi wal murtasi finar. Kan banyak hadis terkait celaan itu. Catatan itu dia melakukan dosa. Ketika dia tidak bersegera taubat, maka dia Allah akan bangkitkan seperti hal itu. Itu adalah dari sabda baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita itu sampaikan ini? Kita tidak bisa Pak mereka-reka. Kita terkait perkara goib ini, goib itu harus disandarkan dengan dalil. Allah melalui baginda Rasulullah sampaikan, ini loh, orang ini ketika yaumul ba'si seperti ini. Ini berikut penjelasan dari hadis. Kita nggak bisa mereka-reka. Dan ini kita sampaikan untuk apa sih? Agar kita berhati-hati terkait amalan kita. Amalan kita itu harus dihisab. Yuhasibu. Orang yang cerdas itu menghasibu li nafsi. Orang yang cerdas itu adalah menghisab dirinya. Menghisab dirinya terkait apa? Amalnya Pak. Terkait amalnya begitu. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 20, kalau tidak kita lanjutkan. Mungkin kita kita gali diskusi dan pertanyaan jika ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak? Saya Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita sering mendengar dari ustaz-ustaz kalau ceramah ya, yang masalah surga itu, yang penting dia itu masih Islam, itu pasti masuk surga gitu. Terus cuman masuknya kapan gitu kan? Berapa kilo? Asal pas terakhir meninggalnya itu, yang mensolatkan itu suka pesan itu,
apakah orang ini baik? Kita jawab Baik, gitu ya. ya. Itu nggak akan disiksa tuh katanya Pak Ustadz. Pasti masuk surga gitu loh. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Ada hadis Nabi baginda Rasulullah menyampaikan begini. Apa dia? Hadisnya itu, barang siapa waman akhiru qaulan la ilaha illallah yadkhul jannah. Barang siapa yang dia itu matinya di akhirnya itu mengucapkan qaulan la ilaha illallah yadkhul jannah, dia itu akan masuk surga. Dalam arti apa? Dia itu punya jaminan untuk ada kesempatan masuk surga meskipun diadabnya itu berapa lama. Kan begitu. Karena itu hadis juga, man akhira qaulan la ilaha illallah dakhul jannah, dia akan masuk surga. Itu hadisnya. Namun ketetapan Allah itu akan ada, tetap namanya ada hisab, ada timbangan amal apa yang dilakukan. Meskipun dia itu ada bagian nih, kan dikatakan dia itu akan bisa masuk surga meskipun dia itu mempunyai famayyamal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ini kan akan menjadi keadilan Allah. Barang siapa melakukan kebagusan satu biji sawi aja akan mendapatkan kebaikan. Namun itu akan terhapus ketika dia itu melakukan tanda kutip satu, mensekutukan Allah. Itu satu. Mensekutukan Allah itu bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Kemudian dia itu melanggar sesuatu yang telah menjadi usul atau usul Islam, usuluddin. Misalnya begini, dia itu Islam, dia itu berakal, dia itu sehat, tapi dalam keyakinannya dia, misalnya, wah Islam itu nggak mewajibkan saya itu untuk sholat, maka dia bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, meskipun dia itu syahadat. Ada amalan-amal sebagai pembatal Islam, ada. Dia meyakinin bahwa dirinya Allah tidak mewajibkan sholat kepada dirinya, padahal dia Islam. Dan dia itu i'tiqad dalam hatinya menjadi akidah. Keyakinan menancap bahwa Allah tidak mewajibkan sholat kepada dirinya, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dirinya meyakini bahwa dia tidak terkena kewajiban sholat oleh Allah, maka dia bisa membatal dari syahadatnya itu, Pak. Jadi meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia itu dalam hatinya meyakini bahwa dia terkait masalah usul ya, usul itu adalah perkara pokok dari Islam. Sholat itu usul, Pak. Maka dikatakan ada hadis pembeda antara orang kafir dan orang Islam itu sholat. Kan begitu ada. Itu bisa terbatalkan dari ucapannya itu. Karena ucapan itu kan hanya sebatas lisan asyhadu alla ilaha illallah, persaksian. Sementara harusnya hatinya itu juga meyakinin bahwa dia itu berarti telah bersaksi Allah sebagai Robnya dan dia itu sebagai hambanya. Sebagai seorang hamba dia itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin begini, dia itu akan mendapatkan kebahagiaan surga dengan adanya banyaknya dosa pada dirinya, tapi dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak merusak akidah-akidah Islam. Meskipun dia itu akan dimasukkan ke neraka, selama akidahnya Islam tidak menyekutukan Allah, maka dia ada harapan untuk masuk surga meskipun berapa tahun lamanya. Berapa tahun lamanya. Makanya akidah itu harus ditancapkan, tauhid itu. Tapi berat, Pak. Allah sampaikan satu hari di akhirat berapa, Pak? 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun pada hitungan kalian di dunia. Kalau kita usianya 41 tahun, Pak, itu baru ngalamin 1 jam. Kalau jenengan usia 60 tahun baru ngalamin 1/4 jam di akhirat. Sementara di sana abadi. Di akhirat seperti itu.
Bahkan akhirat itu dimulai ketika yaumul ba'si. Hari kebangkitan itu udah mulai, namanya kiamat itu di situ. Makanya orang sudah mulai berbondong-bondong. Dia itu ada yang takut, ada yang dia itu tidak merasa takut. Ada 7 kelompok yang sering kita sampaikan. Sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang dia itu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita termasuknya. Yang pada saat itu Allah Allah hanya memberikan naungan, hanya naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Yaitu apa? Salah satunya itu rajulun qalbu mu'allaqu bil masajid. Orang yang senantiasa hatinya itu terpaut di dalam masjid. Dia itu senantiasa ingin mencintai masjid. Begitu Pak. Qalbu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut di masjid. Ada yang dia itu wa rajulani tahabang fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang dia itu saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk orang yang mendapatkan jaminan dari Allah akan mendapatkan perlindungan besok di yaumil kiamah yang penuh huru-hara. Ada 7. Yang poin 5 itu menarik Pak. Ini bagus untuk ibu-ibu. Itu warajulun idza da'at imra'atan jamalin wan mansibin faqala ini akhafullah. Laki-laki yang dia itu diajak maksiat seorang perempuan yang cantik, yang kaya untuk melakukan maksiat, apa jawaban dia? Bapak nih, apa Pak? Ada seorang bapak-bapak, ada laki-laki yang dia itu diajak maksiat seorang perempuan yang cantik, yang kaya. Dia itu apa yang dilakukan? Dia itu dilakukan aku takut kepada istri, bukan. Aku takut kepada tetangga, bukan. Tapi dia itu mau melakukan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu saja, Pak. Yang poin 5 itu, warajulun idza da'at imra'atun jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Bukan takut kepada istri, bukan. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang yang dipuji oleh Allah. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya diajak bermaksiat gitu loh. Diajak bermaksiat, bukan diajak untuk poligami. Makanya diajak bermaksiat. Seorang wanita yang cantik yang datang merayu untuk melakukan hal maksiat, jawaban dia ini akhafullah. Kan redaksinya begitu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bukan untuk diajak poligami. Wallahu a'lam, begitu. Gitu. Ya, silakan. Ada nanya, Pak? Ibu yang belakang nanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita punya orang tua sudah meninggal, ya, terus dia meninggalkan sholat seandainya, ya. Apakah kita mewajibkan kodok ahli warisnya gitu Pak Ustadz ke orang tua kita? Ya, terima kasih. Terkait orang tua, sholat itu kewajiban fardiyah yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Tapi kalau hutang itu kewajiban menyaurkan itu boleh disaurkan dengan ahli warisnya. Tapi kalau sholat itu terkait fardiyah, tidak bisa digantikan dengan orang lain. Yang menggantikan adalah misalnya kita berikan faedah pahala, kita mengumrohkan dia, sedekah kita hadiahkan pahalanya untuk dia, itu boleh. Tapi ketika untuk menambal namanya sholat itu kan kondisi apapun itu termasuk yang diberikan kemudahan. Kita nggak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk. Karena bentuk fardiyah. Sholat itu kan kewajiban fardiyah yang tidak bisa diwakilkan orang lain. Nggak bisa duduk berbaring, kan gitu. Kita nggak bisa ngambil air dengan air wudhu dengan air dengan tayamum. Sampai seperti itunya karena kewajiban sholat itu. Kita nggak bisa berbaring, bergerak, Allahu Akbar, cukup dengan kedipkan mata.
Sudah tidak bisa kedipkan mata, disolatkan. Kan begitu. Karena sholat itu adalah kewajiban yang melekat kepada fardhi individu. Nah begitu. Maka kewajiban itu akan melekat kecuali orang tua itu yang dia itu pikun, mohon maaf, dia itu hilang akalnya, maka dia sudah tidak ada kewajiban untuk sholat. Karena apa? Sholat itu ada syarat dan rukunnya. Kewajiban sholat itu juga ada syarat dan rukunnya. Salah satunya adalah berakal. Orang gila itu nggak wajib sholat. Orang yang sudah mohon maaf pikun, dia nggak wajib sholat. Karena apa? Hilang akalnya, nggak ada kewajiban. Kalau dia mau sholat, ya sholat aja, nggak apa-apa, kita antar. Tapi hukumnya dia tidak wajib. Boleh jadi ketika dia sholat, dia sadar. Tapi ketika nggak sholat, karena dia pikun, mau diapain? Karena akalnya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kewajiban sholat, dia itu berakal. Berakal. Nah, kalau dia punya hutang sholat, ya memang tidak bisa di-cover dengan amalan lain. Kenapa? Ya karena memang sholat itu fardiyah pada individu. Nggak bisa berdiri, berbaring, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring. Ya pokoknya niatnya saja. Nggak bisa wudhu, tayamum, nggak bisa tayamum gimana? Cukup kita wakilkan boleh. Saya mau nggak bisa apa-apa nih ya, diwakilkan oleh orang yang dia itu mentayamumkan itu boleh Pak. Tayamum, cukup pakai debu aja, ditayamum dia sholat. Ini bagian rukhsah yang Allah berikan kemudahan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Kalau kita bisa memberikan misalnya faedah, misalnya apa? Apa itu? Pahala umroh dihadiahkan boleh. Mensedekahkan pahalanya untuk diberikan kepada boleh. Saya infak, ini pahalanya saya berikan kepada ayah saya, boleh. Dan itu sampai. Kita misalnya kita hibahkan sebagian harta ini pahalanya untuk si ayah saya, itu boleh. Itu boleh. Sebutkan namanya nggak? Nama orang tua kita gitu. Ya dalam hati aja Pak, nggak usah pakai speaker. Enggak, misalnya nih, saya sedekahkan ini. Gitu. Iya, jadi ya kita Bismillah udah Allah tahu niatnya untuk si ayah ibu gitu, nggak usah kita sebut di speaker. Itu, ya. Fidyah. Ya. Jadi saya ada kembalian dari zakat sama nih, Ah. sama sekian. Ah. Itu biasa kan si zakatnya kan apa si pembayar zakatnya mau zakatnya buat bulan-bulannya itu sebetulnya mau bisa. Oh gitu. Karena itu terkait akad wakalah, itu perlu disebutkan. Kalau akadnya wakalah ya, perwakilan. Kayak kita nitip ada besek 5. Nggak kita sebutkan, nanti dimakan sendiri. Ini besek, ini si A, ini si B, si C. Nah seperti itu. Kalau akadnya wakalah. Tapi kalau akadnya untuk kita itu langsung kepada Allah, ibadah itu, ya Allah tahu terkait hati kita. Kan gitu. Jadi saya niatkan untuk ini hadiah si bapak saya. Nggak perlu kita sebut nawaitu anta sodako bi ajrun ala fulan, nggak perlu kan itu. Tapi kalau di masjid kan kadang-kadang dibacain pakai speaker. Iya. Di Ramadan ini biar tahu jamaah yang lain itu. Iya. Iya, hari Jumat. Oh ya, ini ya takmir itu ya. Iya. Tadinya ikhlas, kita malah nggak ikhlas. Buat laporan gitu kan. Iya, buat laporan. Iya. Kan? Iya. Buat laporan. Saya kira nggak apa-apa kali apa ya. Nanti saya Buat memacu yang lain ya. itu uslub ya. Kalau dia bisa menjaga hatinya itu bagus. Tapi kalau takutnya nggak bisa menjaga hatinya. Tadinya saya itu misalnya sodakoh nih. Saya bisa sodakoh 1 juta gitu. Disebutkan. Ada orang sodakoh itu. Ternyata kita nggak bisa menjaga hati. Oh, sodakohku paling gede nih 10 juta, 1 juta ini. Orang yang kecil jadi malah minder kan itu kan. Maka setan datang untuk membisikkan rasa riak kepada kita. Wah, saya lebih baik sedekahnya daripada orang itu. Nah begitu. Makanya ya betul kata orang hamba Allah itu sebagai ini cukup itu aja. Karena Allah telah mencatat apa yang kita lakukan kan itu.
Allah tahu atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita sembunyikan, kan begitu. Sehingga ada hal-hal yang memang tidak perlu disebutkan, begitu. Allahu alam. Maka dikatakan hadis itu juga, Pak, hadis yang sab'atu yudhillu mau itu di poin yang ketujuh, orang yang dia itu mengeluarkan hartanya, tangan kanannya mengeluarkan sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu, kan begitu. Wallahu alam. Ini tersambung yang Bapak tadi. Dia tidak minta sebutkan. Dia tidak. Tapi biasanya di masjid itu kan dia bukan, paling tidak itu sebagai pertanggungjawaban. Nah itu gimana tuh? Di sini dia tidak minta sebutkan, tapi di masjid disebutkan ada infak atau apa dari kapasitas. Nah itu gimana? Iya. Kalau misalnya diganti, misalnya nih diganti, kemasukan bulan ini ada infak dari jamaah seperti itu, kira-kira mengurangi kepercayaan jamaah enggak kira-kira? Jangan kita sebutkan si fulan jamaah ini menyumbang 100.000, si fulan 5.000, si fulan. Kalau misalnya ini hanya uslub atau cara saja, jamaah yang masuk untuk memberikan donatur pada bulan ini sebesar ini, kira-kira mengurangi kepercayaan jamaah enggak? Kalau mengurangi mungkin enggak, tapi pertanggungjawaban dari itu yang jadi masalah. Itu keterbukaan namanya. Ya. Tulisannya. Rinciannya boleh, misalnya kita sebutkan ini, nanti rinciannya kita terlampirkan, itu bisa. Karena apa? Menjaga niat itu kan utama. Takutnya itu orang itu ada orang kaya disebutkan. Jadi misalnya orang kaya itu pas dia infak sedikit, orang itu nyela. Ada orang miskin dia kaya, nah, dia itu orang miskin infaknya banyak, dicela. Itu udah miskin, bakil. Tapi hampir setiap pengumuman kalau di masjid itu disebutkan ada alhamdulillah, ada infak dari Pak Masjid. Itu cuma tujuan dia itu mungkin hanya untuk keterbukaan biar ada pertanggungjawaban dari pengurus atau Ya itu sah-sah saja menurut saya, tapi dalam rangka untuk menjaga niat itu bisa kita sebutkan terlampir begitu aja. Karena pengurus itu kan tidak berdiri satu orang, dia itu kan satu kelompok yang dia itu saling bertanggung jawab. Ini loh kemasukannya terlampir, karena sudah diangkat pengurus, orang itu juga harus memberikan kepercayaan kepada dia begitu. Ini hanya uslub saja. Saya takut ketika disebutkan itu banyak orang yang dia itu malah bukan termotivasi, malah merasa ada yang malu, ada yang merasa dia itu merasa hebat dan sebagainya, kan begitu. Nah, wallahu alam, itu hanya cara saja, tapi untuk menjaga biar orang itu ikhlasnya itu benar-benar keluar dari yang pertama itu, begitu. Wallahu alam, itu mungkin ada beberapa hal saya catat. Saya tadinya mau menyampaikan terkait masalah zakat ya, karena kita akan memasuki bulan Ramadan, tapi insya Allah nanti di lain waktu. Itu mungkin. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.